Saudara, penuh solidaritas dan menderma di kala pandemi membuat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo turut memberikan ucapan terima kasih atas partisipasi Didi Kempot menjadi bagian penggalangan dana bantuan untuk korban corona. Mas Didi, saya Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Didi yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu masyarakat kita. Para pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata atau para pahlawan kemanusiaan seperti dokter yang membantu mereka yang menderita akibat serangan virus corona, tetapi juga orang-orang seperti Mas Didi, para budayawan, para seniman yang telah mengajak masyarakat untuk ikut meningkatkan disiplin agar tidak terpapar virus corona. Termasuk juga upaya dan langkah-langkah Mas Didi yang telah membantu meringankan saudara-saudara kita, baik yang terpapar virus corona maupun yang terkapar karena kehilangan pekerjaan. Lanjutkan perjuangan Mas, semoga Tuhan selalu bersama kita semua. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya sudah bersama dengan rekan Mas Didi Kempot almarhum, ada Bung Benz Leo dan juga Gufar Hilman. Saya menuju ke Bung Benz. Bung Benz, saya tahu bahwa Anda mengetahui kiprah dari awal sampai sebelum ia wafat almarhum Didi Kempot. Termasuk juga terakhir yang seperti kita dengarkan tadi, ada permintaan dari Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk dibuatkan lagu oleh almarhum Didi Kempot. Bagaimana cerita sesungguhnya? Ya, sebetulnya begini, Mas Didi ini berkarya untuk campaign stop COVID-19 itu adalah melalui lagu yang diciptakan beliau, judulnya Jangan Mudik ya. Kalau masalah ini yang antara yang dibawakan oleh Wali Kota Solo, dan lagu ini sedang viral belakangan ini karena termasuk salah satu upaya agar orang tidak memaparkan virus corona itu di daerah-daerah. Dan lagu ini merupakan satu hal yang positif sekali, karena itulah Pak Doni Monardo langsung kontak beliau pada hari Minggu agar dibuatkan sebuah karya baru lagi yang skopnya lebih ke nasional. Kapan itu Mas Benz? Hari Minggu. Hari Minggu kemarin? Hari Minggu Pak Doni itu 2 hari lalu? Iya. Oh, permintaannya baru 2 hari lalu ini? Iya, betul. Luar biasa. Jadi itu adalah akhir dari dialog untuk berkarya kembali. Seperti kita tahu Mas Didi Kempot ini kan sebetulnya spiritnya adalah spirit agar sampai akhir hayat dia harus berkarya terus. Nah ini kebetulan yang lagi tayang di TV inilah karya beliau yang paling baru nih. Iya. Bikin minggu lalu. Videonya tuh digarap di rumah dinasnya Pak Wali Kota di Solo. Di Loji Gandrung ya? Iya, Loji Gandrung. Loji Gandrung, yang isinya jangan mudik. Ya, jangan mudik. Jadi sebetulnya kampanye untuk yang dilakukan disarankan oleh Pak Jokowi kan sebetulnya orang jangan mudik karena ini berbahaya sekali untuk betul. Sebentar, kita ingin perdengarkan dulu sejenak lagu terakhir ya, boleh saya katakan lagu terakhir ya, yang betul. Dibuat oleh almarhum Didi Kempot yang kebetulan bersama dengan Wali Kota Solo. Ini ya Bung Benz ya? Ya, betul. Lagu ini. Oke. Jadi kalau dibilang karya terakhir beliau, lagu ini yang sebetulnya karya terakhirnya Mas Didi Kempot. Dan almarhum Didi Kempot ini memang cepat untuk membuat musik ya, nggak lama. Saya kira memang basic dari musik campur sari itu memang sudah ketahuan. Warnanya kan warna lokalnya, kalau itu karyanya Didi Kempot pasti kalau saya menyebutnya adalah campur sari pop. Pop touch-nya tinggi sekali sehingga gampang sekali untuk dibawakan orang lain. Meskipun bahasanya bahasa Jawa. Saya ingat sekali sewaktu Kompas TV lewat Mbak Rosi waktu itu menggarap pertama kali wawancara itu, orang pertama yang diminta menyanyi yang muncul itu adalah seorang perempuan, kalau nggak salah usia mungkin 20-an, asalnya dari Bali. Dia membawakan lagu bahasa Jawa. Saya ingat Mbak Rosi berkomentar, wah dahsyat sekali nih orang Bali membawakan lagu bahasa Jawa dengan menarik.
di depan penciptanya sendiri. Iya, iya. Ini sesuatu yang luar biasa, sehingga dari situlah sebetulnya orang yakin Iya. Mas Didi Kempot ini seorang songwriter yang fenomenal. Jangankan Dia- orang Bali, orang Indonesia, Bung Benz, Iya. banyak orang asing yang membawakan bahasa Jawa. Saya juga bingung melihatnya. Banyak kemudian Ya, beredar dari di Amerika media itu. sosial. Ya, dari Amerika itu ada yang lagi viral juga. Ada satu catatan yang menarik, Mas. Sebetulnya peristiwa ini merupakan satu kebanggaan kita, karena selama ini kan kita selalu dikalahkan dengan K-pop. Jadi bagaimana Korean pop ini melanda dunia, padahal musik mereka adalah musik barat kan sebetulnya yang dibawakan itu, tapi dengan bahasa ada bahasa Korea, bahasa Inggrisnya sedikit. Kenapa Indonesia tidak mampu? Saya kira Mas Didi Kempot sebetulnya potensi untuk ke sana itu ada sebetulnya. Oke, iya, iya, iya. Saya ke Bung Gofar. Bung Gofar, Anda salah satu teman dekat dari almarhum Didi Kempot. Apa yang menjadi pembicaraan kontak terakhir Anda dengan almarhum? Waktu itu ngobrol sama Mas Blontang, teman dekatnya Pak Didi di Solo. Pak Didi itu bilang udah lama ketemu sama saya gitu kan, katanya. Kata Pak Didi, kangen sama Gofar nih, kita bikin sesuatu yuk gitu. Ya. Seperti dulu lagi gitu. Terus dengan senang hati saya menjawab, ayo, pengen. Dan kebetulan memang ada rencana-rencana untuk bikin event bareng sama Pak Didi di tahun ini. Ya, cuma sekedar wacana pada akhirnya. Oke. Tuhan berkata lain gitu. Kapan rencananya boleh Anda sebutkan? Rencana apa dan mungkin sudah ada sedikit oret-oretan terkait itu? Pak Didi kan akan menggelar konser 30 tahun kalau nggak salah ya. Iya. Terus akhir tahun ini saya juga akan berencana bikin acara off air juga. Sama seperti dulu ngobam sama Mas Didi, cuma dengan beberapa musisi pada akhir tahun. Pada akhir tahun ya, November kalau Ya. tidak salah di GBK, betul? Apakah itu yang Anda maksudkan? Kalau yang acara Pak Didi iya, tapi ya kalau yang acara saya bulan Desember. Oh, jadi ini luar biasa. November ada, Desember ada. Dua-duanya acara besar itu. Betul, rencananya seperti itu. Saya mau bikin acara festival 2 hari dan salah satunya sangat ingin mengajak Pak Didi untuk ikut di situ. Oke. Oke. Apa yang disampaikan waktu itu? Sangat antusias untuk ikut. Saya melihat bahwa almarhum tidak pernah berhenti untuk berpikir, berkarya. Seperti itu Mas Gofar? Iya, Pak Didi bilang sama saya kalau, Pak Didi, saya nanya kan, Pak Didi kalau nyiptain lagu berapa lama Pak Didi? Paling cepat Mas, paling cepat kan nyampe sejam. Katanya gitu. Ada yang cuma beberapa belas menit udah jadi satu lagu. Gitu. Itu lengkap tuh ya, liriknya, musiknya, semua udah dapat itu? Semua udah, bahkan melodi sudah dapat. Pak Didi itu dianugerahi menciptakan lagu, kayaknya gampang gitu nyiptain gitu kan. Sementara kayaknya orang lain susah gitu. Pak Didi itu dengan gampangnya bikin lagu gitu. Iya. Punya anugerah besar sih dia. Iya. Bung Benz, berapa lagu sih yang sudah diciptakan oleh almarhum Mas Didi Kempot? Sepanjang saya tahu tentang wawancara-wawancara dengan beberapa stasiun televisi, sampai 700 lagu. 700 lagu, luar biasa. Yang jadi masalah besar adalah apabila benar itu 700 lagu, maka ahli waris itu harus mengamankan karya-karya ini, karena yang jadi hits ini kan tidak sampai 50-an atau 100-an gitu ya, atau 50-an lagu. Karena itulah ini pekerjaan besar bagi ahli warisnya, dalam hal ini istrinya maupun putri satu-satunya. Sebab Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 mengamanatkan agar karya cipta yang melekat pada penciptanya itu diamankan, dan negara harus hadir untuk mengamankan ini, karena ini adalah Mas Didi ini aset. Bayangin lagu dalam bahasa Jawa, bahasa lokal, tapi populer secara nasional, lintas budaya, lintas agama, lintas usia, bahkan internasional. Dikuasai. Saya pernah ke Malioboro di Yogyakarta. Oke. Setiap hari pagi, Selasa pagi itu ada Malioboro ditutup. Ditutup itu dari jam 9 pagi 9 malam. Itu dari ujung dekatnya stasiun
sampai dengan benteng Ya. di ujung sebelah sana. Malioboro betul. Itu yang namanya Didi Kempotan tuh ada di mana-mana, Mas. Dan ini fenomenal sekali ini tokoh ini. Karena itulah sebetulnya 700 lagu ini mari kita sama-sama untuk ikut mengamankan agar karya ini tidak tercecer kemana-mana dan diakui oleh orang lain. Ini sebetulnya pekerjaan berat dari keluarga sebetulnya. Ya. Dan juga ahli waris inilah yang secepatnya harus menangani masalah ini. Saya kira tadi ada Mas siapa tadi, asistennya itu benar. Bahwa karya beliau itu cukup banyak yang belum terdokumentasikan dengan baik, artinya belum direkam segala macam. Saya yakin pesan dari Pak Doni Monardo itu juga lagunya sudah tercipta. Sehubungan dengan Mas Gofar sudah ada itu? Bahwa Mas Didi bisa menggarap lagu dalam waktu 1 jam gitu. Iya. Jangan-jangan lagu itu sudah jadi juga, Mas. Oke. Nanti tentu kita akan coba cari tahu dari keluarga apakah lagu itu sudah jadi atau tidak. Bisa teruskan nanti dikembangkan menjadi lagu penuh karena memang itu yang ditunggu-tunggu yang bisa kemudian menjadi medium edukasi publik saat ini. Termasuk juga tadi Anda katakan 700 lagu yang diciptakan. Dari pertama kali kiprah almarhum Mas Didi Kempot tahun 84 sampai juga disebutkan Kempot istilahnya. Ya. Ada singkatan dari Kempot itu. Saya juga akan menanyakan nanti 2019 Mas Didi almarhum seolah terlahir kembali. Ya. Karena menjadi populer luar biasa setelah tahun 99 ya. Dikenal dan menyatukan 01 dan 02. Ya. Kita akan kembali saat lagi saudara.